Kini pinjol ilegal juga tega menyebarkan data pribadi debitur bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Pinjaman online bisa sampai 5 kali dalam sehari dan kerap memenuhi inbox SMS. Awalnya, Rizka meminjam uang 4 juta rupiah di 5 aplikasi. Kini utangnya membengkak hingga melebihi 25 juta rupiah karena bunga yang menggunung. Ia kini dikejar-kejar debt collector yang mengancam Rizka untuk jual ginjal. Saudara, guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal diduga korban nekat bunuh diri karena terjerat hutang pinjaman online. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Mau bayar kapan? Intinya mau bayar kapan? Kalau misalkan sampai sore umur lu udah dicabut itu ya, dibawa mati nih utang lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, pada podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah sangat banyak jam terbangnya dalam literasi digital, dan termasuk di dalamnya adalah mewaspadai adanya fenomena yang akhir-akhir ini sangat marak di masyarakat, yaitu pinjaman online ilegal. Ya, salah satu akibatnya adalah pada tindak kekerasan berbasis gender online atau KBGU. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ellen Kusuma. Halo Ibu Ellen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tuti, selamat sore juga. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Sehat Bu, tentunya. Alhamdulillah. Nah, Ibu Ellen Kusuma ini adalah Head of Digital at Risk Subdivision pada SafeNet Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh dengan Ibu Ellen, kita saksikan video berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita sudah berkenalan dengan Ibu Ellen dan sekarang saatnya kita bincang-bincang yuk dengan Ibu Ellen. Bu Ellen, kita mau bincang-bincang nih Bu dengan Ibu terkait dengan hal-hal berkaitan dengan fintech ya. Fintech yang mana fintech ini sebenarnya fintechnya sendiri ya baik-baik saja. Namanya fintech ini gabungan antara layanan keuangan yang digabungkan dengan layanan digital ya, penggabungan keuangan dengan digital, dan ini juga sudah diatur oleh OJK dan menjadi satu fenomena di seluruh dunia yang sebenarnya memudahkan ya Ibu ya adanya pinjaman online. Pinjaman online itu salah satu bentuk fintech ya Bu. Tapi ketika dia ilegal ini Bu, ketika dia ilegal ini yang kemudian menjadi masalah yang saya kira banyak sekali dampaknya, utamanya banyaknya itu terhadap perempuan ini bisa menjadi tindak kekerasan berbasis gender online. Nah, bagaimana ini Ibu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya para sahabat keluarga ini terkait dengan fenomena fintech gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi kalau kita ngomongin soal pinjaman online itu yang perlu kita pahami sebenarnya cukup sederhana gitu ya. Apakah dia termasuk pinjaman online yang legal atau ilegal? Hal ini bisa dicek melalui website OJK yang memang sudah merilis daftar-daftar fintech yang memang sudah resmi didaftarkan ke OJK gitu. Itu simple banget untuk membedakan yang legal dan ilegal. Tetapi banyak unsur lain yang juga harus kita perhatikan ya dalam
pinjaman online juga atau aplikasi yang memberikan layanan pinjaman online. Misalnya ketika kita menginstal aplikasi tersebut, apakah kita sudah memahami bahwa dalam penginstalan aplikasi itu nantinya aplikasi itu akan meminta permission atau akan meminta izin untuk bisa mengakses berbagai macam data kita. Kalau data yang digunakan adalah spesifik untuk kebutuhan layanan pinjaman online, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya ternyata aplikasi tersebut meminta izin untuk bisa mengakses berbagai macam data kita yang sebenarnya tidak relevan dengan pinjaman online, tetapi justru intrusif dan bisa melanggar privasi kita, nah disitulah mulai terjadi masalah. Itu baru penginstalan saja, belum kalau kita sudah registrasi dan kemudian melakukan pinjaman itu sendiri. Kalau kita meregistrasi, tentunya mereka akan meminta berbagai macam data, gitu ya. Mereka akan mengumpulkan berbagai macam data kita untuk bisa memverifikasi permintaan kita. Nah, kadang-kadang dari sisi permintaan data itu juga ada yang bahasanya mencurigakan, gitu ya. Misalnya sebagai jaminan ada kasus di mana ketika kita mau meminjam kita harus menyerahkan foto telanjang kita karena yang kita minta adalah pinjaman online yang cepat kan, yang bisa langsung dicairkan saat itu juga. Maka garansi atau jaminan yang diminta itu bisa setinggi itu resikonya gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga situasi-situasi lain gitu ya. Kita menyerahkan misalnya fotokopi KTP itu juga misalnya diminta gitu ya di pinjaman online yang legal. Tetapi kalau pinjaman online ilegal bisa jadi data KTP yang sudah kita serahkan kepada mereka itu tidak berhenti di tangan mereka, tetapi juga disebarkan ke mitra-mitra mereka yang mungkin tujuannya tidak baik juga untuk kita gitu ya. Misalnya nantinya dari nomor KTP tersebut kita kemudian bisa jadi data kita tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya untuk memalsukan identitas orang dan segala macam. Jadi resikonya itu sudah ada bahkan saat kita menginstal dan registrasi. Setelah itu, ketika tadi kita melakukan pinjaman, bisa jadi apakah kita sudah membiasakan diri untuk membaca kontrak ketika melakukan pinjaman online gitu ya, nggak hanya kontrak, tetapi misalnya kebijakan data privasi dan kebijakan terkait misalnya penagihan hutang dan macam-macam. Kalau misalnya tidak, nah hati-hati, jangan-jangan ada klausul-klausul di dalam kontrak tersebut atau dalam kebijakan privasinya yang kemudian dapat merugikan kita sendiri gitu. Nah, budaya untuk membaca kebijakan, membaca tentang data pribadi dan segala macam atau bisa kita sebut sebagai literasi digital gitu ya, itu memang masih kurang di Indonesia. Nah, ini yang jadi PR juga. Ini baru ke tahapan mau meminjam gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tahapannya setelah pinjaman kita dikabulkan, tapi kemudian syarat-syaratnya mencekik kita gitu ya. Nah, itu kita bisa jadi menghadapi para debt collector yang melakukan ancaman, yang melakukan intimidasi, yang kemudian melakukan berbagai macam pelanggaran privasi. Tadi misalnya karena mereka diberikan izin untuk bisa mengakses galeri kita, mereka juga kemudian bisa mengambil foto kita misalnya. Atau dalam aplikasi pinjaman online yang ilegal tersebut sudah disusupi aplikasi pengintai lainnya gitu, sehingga berbagai macam aktivitas kita juga diketahui oleh mereka. Nah, data-data kita yang sudah diambil atau dicuri oleh mereka itu kemudian bisa disalahgunakan lagi gitu. Kira-kira begitu, Bu Tuti. Ini belum lagi kalau misalnya harus berhadapan langsung dengan debt collector-nya ya, yang kemudian juga bisa melakukan ancaman fisik. Iya, Bu Ellen, yakin banget ya ini. Jadi agar tidak terjadi terus-menerus fenomena penyalahgunaan layanan fintech dalam bentuk pinjol ini, apalagi yang ilegal, nomor satu tadi tipsnya dari Bu Ellen, cek OJK. OJK itu bisa diakses juga ya Bu ya. Kan mereka tentu punya layanan online juga. Jadi apa saja daftar perusahaan yang sudah mendaftarkan diri untuk memberikan layanan pinjaman online di OJK. Jadi bisa dicek di OJK, itu tips nomor satu tadi Bu Ellen ya. Kemudian yang kedua, untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan data pribadi, coba dibaca. Apa sih terms and conditions-nya itu di sana? Ada perjanjian
semacam kontrak kah, ada kemudian hal-hal yang dimintakan kita setuju, agree begitu, jangan sekedar agree, baca dulu. Jangan setuju dibaca dulu ini mau diapakan katanya dan sebagainya. Jadi budayakan membaca sebelum kita memutuskan setuju atau tidak setuju terhadap hal-hal yang ditawarkan secara online. Nah, Bu Ellen, ini tips-tipsnya seperti itu. Nah, secara spesifik ini Bu, secara spesifik apalagi nih ya kira-kira yang harus diwaspadai oleh para sahabat keluarga ini, karena ketika kita misalnya nonton yang sudah disiarkan di televisi, pengakuan para mantan pelaku penagihan tadi debt collector tadi ya. Jadi ini perusahaan pinjol ilegal, kemudian dia mempekerjakan orang. Nah, ada juga orang-orang yang sudah keluar dari situ karena tidak tahan dengan hal-hal yang harus mereka lakukan. Padahal mungkin ya di hati kecil mereka tidak juga tega melakukan hal itu, mulai dari berkata-kata kasar, menteror, lalu kemudian juga menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di sana, Bu. Nomor-nomor telepon yang ada di telepon itu kan bisa dalam bentuk atasan yang dihubungi, atasannya yang bersangkutan. Atasannya itu bisa atasan yang big boss-nya sekali juga ada. Ini kan hal-hal yang sudah sangat meresahkan dan juga sebenarnya ini sangat melecehkan privasi seseorang, apalagi kalau itu terjadinya pada perempuan. Laki-laki pun tidak boleh. Jadi pada perempuan yang berakibat dia menjadi semacam jadi depresi, stres, Bu. Jadi tindak kekerasan begitu, Bu. Ini bagaimana Bu Ellen menyikapi hal ini dan tips-tips apa lagi secara detailnya yang kita bisa pelajari, Bu? Kalau tips sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan ya Ibu. Sebenarnya bagaimana sih cara para debt collector itu kemudian bisa mengontak orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dia itu sebenarnya memulainya dari saat kita menginstal aplikasi, apakah kita memberikan izin untuk aplikasi tersebut bisa mengakses phonebook kita. Jadi kalau misalnya aplikasi pinjaman online ilegal tersebut sudah berhasil mengakses nomor-nomor yang ada di kontak kita yang kita simpan di handphone, maka yang mereka lakukan biasanya mengumpulkan kontak tersebut dan kemudian akan dihubungi ketika misalnya sudah tenggat waktu pinjaman kita sudah tiba gitu ya, yang kemudian mereka akan bisa melakukan berbagai macam hal sebenarnya. Bisa mengontak orang-orang tersebut untuk memberitahu bahwa kita punya utang gitu ya ke aplikasi pinjaman online satu ini. Tapi ada juga situasi yang lebih berbahaya gitu ya, mereka tidak hanya menyampaikan bahwa kita punya utang, tetapi juga melakukan fitnah atau hal-hal yang bisa merusak reputasi kita. Misalnya di KTP kita itu disebarkan juga ke nomor-nomor tersebut sambil menyampaikan bahwa kita adalah seorang penipu lah, atau seorang, kalau misalnya perempuan kerap kali juga menghadapi perusakan reputasi gitu ya, disebut sebagai pelacur atau seseorang yang melakukan penjualan diri gitu ya, karena dalam situasi membutuhkan uang. Atau bukan hanya narasi seperti itu, tetapi yang diedarkan ke nomor-nomor yang kontak yang tadi kita simpan tersebut, itu yang diedarkan adalah foto-foto kita yang sudah dimanipulasi. Bisa jadi wajah kita ditempel di sebuah foto pornografi dan itu disebarkan ke nomor-nomor kontak kita, dan itu kan sangat berbahaya sekali ya. Apalagi kalau memang kita bukanlah orang yang membuat foto seperti itu gitu. Nah, situasi yang sangat yang bikin putus asa inilah yang kemudian banyak mendorong korban-korban pinjaman online ilegal, terutama perempuan, ke arah yang depresif gitu ya Bu, sehingga bahkan mereka ada yang sampai melakukan tindakan bunuh diri juga. Nah, situasi-situasi seperti ini bagaimana sih cara kita untuk bisa menghindarinya gitu ya. Tadi kalau bisa kita melakukan pencegahan itu sangat baik. Pencegahan yang bisa kita lakukan tadi itu adalah mengidentifikasi apakah pinjaman online kita ini adalah pinjaman online yang legal atau ilegal. Yang kedua adalah tadi saat kita menginstal aplikasi kita sudah memperhatikan izinnya atau tidak. Itu tindakan pencegahan yang baik. Tetapi bagaimana nih mitigasinya kalau misalnya hal tersebut sudah terjadi? Kalau memang sudah terjadi, langsung segera laporkan ke pihak OJK, itu baik, atau ke pihak yang berwajib gitu ya untuk mendapatkan pertolongan.
setahu saya karena beberapa minggu belakangan ini masif sekali ya kepolisian menggerebek pinjaman online yang ilegal. Nah, itu juga ada beberapa kepolisian setempat yang membuka hotline yang bisa dihubungi khusus untuk korban-korban pinjaman online. Jadi, kalau bisa segera cari di sekitar kita apakah ada hotline tersebut gitu ya. Atau mungkin bisa menghubungi langsung ke Mabes Polri gitu. Tetapi lebih baik kalau bisa yang berada di sekitar kita. Itu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya sambil kita mau melapor ke polisi? Yang bisa kita lakukan adalah menyusun kronologi. Misalnya, kapan kita menghadapi ancaman pertama kali? Kapan kita menginstal aplikasi tersebut? Jumlah uang yang kita terima berapa? Jumlah uang kita yang ditagih berapa? Apakah itu sudah sesuai dengan kontrak yang kita setujui saat kita melakukan pinjaman online? Jadi, susun kronologi, catat seluruh kejadian yang menimpa kita terkait dengan pinjaman online yang kita lakukan ini, dan itu yang akan menjadi barang bukti nantinya dibawa ke pihak kepolisian. Itu satu. Yang kedua, jika kita mengalami depresi karena ancaman-ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh para debt collector gitu ya kepada kita atas pinjaman yang kita lakukan, silakan cari bantuan terdekat, misalnya ke P2 TP2A, atau cari bantuan kalau butuh bantuan psikologi, cari bantuan psikologi terdekat. Atau kalau tidak, selama masa pandemi COVID-19 ini, kalau saya banyak konsultasi psikologi itu bisa dilakukan secara online, sehingga tidak harus ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita tinggal mencari bantuan psikologis, konseling psikologi online yang bisa kita akses. Selain tadi P2 TP2A, setahu saya juga ada ya. Bantuan konseling psikologi, bantuan hukum juga ada gitu. Kalau misalnya tidak, juga bisa menghubungi SAPA 129 dari Kemen PPPA. Itu juga bisa dilakukan. Selain tadi yang melapor ke polisi. Kira-kira itu dulu sih Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya Bu Ellen, ada poin-poin penting ini yang mudah-mudahan nanti ini sahabat juga bisa menjadi sumber sumber informasi juga bagi mungkin tetangga, mungkin siapa yang dilihat di sekitarnya. Kalau ada yang kebingungan mengalami hal semacam ini, maka jangan ragu dan jangan takut melapor. Mungkin saja ya salah satu modusnya dari para debt collector ini bisa saja membuat korban ini takut melapor ya Bu ya. Bisa saja kan mereka ancam, awas ya kalau lapor bisa begitu juga ya Bu ya. Nah, melalui podcast ini silakan untuk tidak takut melapor, gitu kira-kira kita pesannya ya Bu Ellen ya. Jangan takut melapor, cari bantuan sesegera mungkin ya. Tadi itu bisa ke kepolisian, kalau memang ingin menenangkan pikiran terlebih dahulu bisa hubungi para psikolog, konselor, dan juga bisa dengan menghubungi P2 TP2A. Ini P2 TP2A bisa diakses di Jakarta Siaga 112 lewat handphone yang tidak ada vouchernya pun itu bisa untuk menelpon 112 atau bisa dengan WhatsApp ya ke 0813 176 17622. Itu nomor URC-nya, unit reaksi cepatnya P2 TP2A 24 jam. Nah, Bu Ellen, ini obrolan semacam ini mudah-mudahan ya membangkitkan keberanian bagi yang sudah terlanjur terperangkap oleh pinjol ilegal, dan juga harapan kita tentunya ini menimbulkan kesadaran dan juga pemahaman bersama tentang pentingnya literasi digital agar tidak menjadi korban-korban terhadap apapun ya yang berbau online, termasuk pinjol ini yang juga berakibat dengan adanya tindak kekerasan berbasis gender online. Nah, Bu Ellen, kalau bisa ya ada contoh-contoh spesifik, tadi sudah banyak dicontohkan juga oleh Bu Ellen, luar biasa ya pencerahannya. Mungkin sepanjang nih Bu Ellen selama ini terlibat dalam pencerahan literasi digital di berbagai momentum, di berbagai daerah, juga di berbagai acara, ada nggak Bu yang juga secara spesifik masih perlu ditambahkan ini agar masyarakat juga tahu? Oke. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memahami red flag gitu ya, atau situasi-situasi yang harusnya sudah membuat kita curiga dari awal. Misalnya, ketika dia menawarkan pinjaman secara cepat,
pasti ada sesuatu di balik itu yang harus kita serahkan, dan itu kemungkinan adalah data-data kita yang sangat data-data pribadi kita yang sangat sensitif. Sensitif dalam artian data pribadi tersebut bisa disalahgunakan oleh orang lain dan berdampak atau beresiko besar bagi kita. Nah, itu satu. Kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan data-data pribadi yang sensitif. Misalnya, data seperti KTP itu adalah data pribadi yang sensitif karena KTP kita digunakan untuk banyak hal. Atau misalnya tadi, ketika kita dimintai foto di luar dari kewajaran, itu juga sudah termasuk permintaan yang aneh yang harus kita tandai sebagai red flag gitu ya. Atau ini kayaknya mencurigakan gitu. Jadi kita sempat menerima laporan ya tahun lalu kalau saya nggak salah ingat, itu bahwa kalau mereka mau meminjam uang yang ingin cepat dicairkan gitu ya, salah satu jaminan yang harus diserahkan itu adalah foto telanjang. Dan orang ketika berada dalam situasi sangat putus asa, maka mereka menganggap foto telanjang itu bukanlah sesuatu yang membahayakan diri mereka. Jangan pernah diserahkan gitu ya dalam situasi apapun. Tapi ketika seseorang menggunakan pinjaman online, yang sebenarnya orang sudah tahu gitu ya, resiko pinjaman online apalagi yang ilegal itu sangat menyakitkan, itu sebenarnya orang bukannya tidak tahu gitu ya, tahu juga resikonya, tetapi dalam situasi sangat putus asa membutuhkan uang, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat mereka tetap mau melakukannya gitu ya, tetap mau mengakses pinjaman online secara ilegal itu. Jadi itu ketika meminta foto atau data pribadi yang tidak wajar, yang mungkin bisa melanggar privasi kita, itu sudah red flag, itu satu. Yang kedua, tadi ya, ketika kita juga sudah pernah mendengar dari orang lain bahwa pinjaman online ini itu sudah ketahuan debt kolektornya itu mungkin mengintimidasi, mengancam dan segala macam, ini sudah juga menjadi red flag bagi kita gitu. Jadi kita juga harus mendengar kata-kata orang lain gitu ya, atau review dari orang lain itu sendiri. Nah, situasi-situasi red flag seperti inilah Bu, yang menurut saya penting juga untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka ketika tahu ini adalah situasi yang red flag, maka mereka bisa mundur gitu ya, tidak menggunakan pinjaman online tersebut, supaya itu bisa menjadi tindakan pencegahan gitu ya, daripada kita harus memitigasi ketika situasi yang tidak mengenakan terjadi pada diri kita. Ya, baik Bu Ellen. Jadi ada beberapa kata kunci tadi ya. Jikalau sedang kita mengalami ya sesuatu yang sangat menekan, di mana di saat bersamaan juga seolah-olah datang dewa penolong. Nah itu hati-hati. Itu tadi pesan moralnya dari Bu Ellen, hati-hati. Dewa penolong ini betul-betul dewa penolong kalau orangnya itu misalnya orang terdekat kita, orang yang kita kenal, dan ya orang terdekat orang kita kenal pun ini hati-hati juga ya kalau sudah sampai meminta hal-hal yang tidak wajar. Jadi tadi ada clue-clue itu kewajaran, tingkat kewajaran syarat-syarat yang diajukan oleh yang kita anggap sebagai dewa penolong kita ini tadi. Jadi kalau desakan terhadap sebuah kebutuhan ini datangnya bersamaan dengan adanya tingkat stres yang tinggi, tingkat keruwetan pikiran yang tinggi. Nah ini sebaiknya sebenarnya mengatasinya ini gimana nih Mbak Ellen? Apakah satu-satu keruwetannya dulu dikonsultasikan kepada yang profesional, ke P2TP2A tadi yang seperti Bu Ellen salah satunya ya, dan juga mungkin profesional lainnya lah, ada psikolog-psikolog online juga sekarang ini banyak yang resmi, atau seperti apa agar tindakan yang akan diambil ini menjadi lebih tepat. Siapa tahu bukan dengan pinjaman segera yang mengatasi persoalan yang dihadapinya Bu Ellen. Ada tips-tips lagi nggak nih terhadap ini solusi ya, solusi dalam hal yang kenapa orang kok larinya ke pinjaman online ini, tentu ada latar belakangnya. Barangkali ada persoalan yang apakah memang pinjaman online itu solusi atau itu yang dipikirkan solusi gitu. Baik Ibu, saya mencoba menjawab gitu ya. Kalau terkait dengan situasi yang dihadapi, kalau memang kita harus melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan kita yang sangat mendesak, pastikan pinjaman tadi adalah pinjaman yang legal atau pinjaman yang tidak melanggar privasi kita gitu. Nah, Ibu Ellen terima kasih ini pencerahannya. Ini fenomena pinjol
ilegal ini terjadi juga kah Bu di negara-negara lain misalnya, lalu kita bisa mengambil lesson learn untuk pencegahannya dan juga untuk mitigasi ke depannya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jadi kalau apakah terjadi di luar negeri, setahu saya iya, tetapi sejauh mana atau skalanya seperti apa itu yang belum dipelajari oleh kami gitu. Nah, kalau terkait dengan lesson learn, sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi digital, itu berlakunya hampir sama gitu ya di seluruh lokasi gitu. Biasanya berlakunya global. Yang berbeda itu mungkin adalah cara-cara misalnya penagihan atau cara-cara intimidasinya yang mungkin lebih lokal gitu ya. Tetapi secara garis besar, apa yang terjadi di ranah pinjaman online ilegal ini, ancaman atau intimidasi terutama kepada perempuan gitu ya, yang memanfaatkan foto telanjang, yang memanfaatkan data-data pribadi, kemudian disebarkan dan segala macam, itu sebenarnya adalah hal yang sama gitu. Jadi ini memang problem yang global gitu ya, terutama terkait dengan tadi penyebaran konten intim yang dibuat-buat gitu ya, atau dimodifikasi, atau konten intim beneran yang memang diserahkan oleh korban tersebut. Misalnya tadi ketika korbannya menyerahkan foto mereka untuk jaminan pinjaman online tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang global, tapi mungkin dalam situasi-situasi di luar negeri ada konteks-konteks lokal yang perlu digali juga lebih lanjut gitu. Kira-kira begitu sih Bu. Kalau untuk teknologi digital hampir semua tempat pasti sama situasinya. Yang mungkin membedakan adalah bagaimana aparat penegak hukum menegakkan hukumnya gitu ya. Karena di Indonesia kita punya undang-undang ITE, tetapi apakah undang-undang ITE sendiri itu sebenarnya sudah cukup untuk menjerat pelaku pinjaman online ilegal? Ini yang perlu kita cek lebih jauh lagi, gitu, Bu Tuti. Baik, Bu Ellen, terima kasih banyak ini pencerahannya. Tidak terasa kita bincang-bincang ini dan pencerahan yang kita dapatkan juga sudah sangat luar biasa. Semoga para sahabat keluarga dimanapun berada ini bisa tercegah ya dan terlindungi. Tidak sampai terperangkap dengan praktek-praktek ilegal secara online, praktek apapun itu. Nah, sebelum kita closing, barangkali ada pesan-pesan, closing statement dari Bu Ellen untuk para sahabat keluarga yang saat ini mendengarkan obrolan kita, Ibu. Silakan Bu Ellen. Sebenarnya kalau kita ngomongin pinjaman online atau resiko kekerasan online lainnya, itu inti permasalahannya biasanya adalah terjadi pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini bisa karena dua hal. Bisa karena aksi yang dilakukan oleh pelaku, atau bisa juga karena tentunya kalau misalnya kita ngomongin pelanggaran pasti aksi aktif dari pelaku ya, tetapi bisa juga ini disebabkan karena kecerobohan kita juga gitu. Dalam artian data-data kita itu sudah tersebar luas terlebih dahulu sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku tersebut. Jadi penting bagi masyarakat luas itu untuk mengetahui data-data pribadi itu apa saja, dan kemudian bagaimana cara menjaga data-data pribadi tersebut sebelum kemudian kita menyerahkannya secara legal gitu ya kepada pihak-pihak yang memang akan mengelola data pribadi kita. Sebenarnya ini bukan praktik yang baru gitu ya. Ketika kita ke bank pun membuka rekening itu kan kita juga menyerahkan data-data pribadi kita itu. Tetapi pihak bank adalah pihak yang cenderung legal gitu ya, sehingga kita bisa percaya dengan mereka. Nah, ketika situasinya berubah menjadi ranah yang online, ya banyak orang yang masih belum memahami bagaimana data pribadi itu bisa dikelola secara online dengan aman dan baik. Itu Bu mungkin pesan dari saya, karena selain dari pinjaman online, pesan lain pun dimulainya dari pelanggaran privasi. Ya, baik Bu Ellen. Sahabat keluarga, dari Bu Ellen tadi kita telah mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Yang pertama ya, jangan malas membaca. Jadi coba dibaca. Kalau sedang akses terhadap satu situs, akan download satu aplikasi, dipelajari dulu. Ini lebih baik sebelum melakukan aksi download ya, mengunduh, coba itu di browsing dulu. Ini tentang apa, bagaimana kiprahnya, dan sebagainya. Jika memang ingin berurusan dengan fintech dalam bentuk peer-to-peer lending atau pinjaman online tadi, dicek dulu ke OJK dan
apabila ada layanan apapun yang meminta data-data pribadi yang sudah di luar kewajaran, ini langsung saja ya menutup diri, jangan sembarangan memberikannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya kita sampai pada penghujung podcast saga kita kali ini, ditandai dengan suara kumandang azan. Saya kira kumandang azan ini juga termasuk di dalam acara ini ya. Dan silahkan kepada sahabat keluarga untuk terus subscribe, pencet tombol loncengnya, share ke semakin banyak keluarga lagi agar banyak keluarga yang semakin dapat mendapat manfaat, dan juga berikan like serta komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Ellen, terima kasih sahabat keluarga. Assalamualaikum. Terima kasih.